Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Elu Barul Ulum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Sholawat dan salam adalah milik Nabi pilihan, panutan dalam segala kehidupan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberikan juga kepada keluarganya dan para sahabat serta semua pengikutnya yang selalu setia kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ila yaumil qiyamah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmat yang tidak pernah berhenti kepada kita bersama, baik dikala senang maupun dikala susah. Semoga kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu ridho terhadap segala takdirnya. Salah satu takdir Allah ialah bahwa belakangan ini bangsa Indonesia dirundung berbagai krisis musibah yang silih berganti, mulai dari tsunami, gempa, banjir, longsor, kebakaran hutan, pesawat jatuh, kapal terbang, dan saat ini ujian yang telah dialami oleh bangsa Indonesia tidak lain adalah wabah COVID-19. Bangsa Indonesia telah sama-sama merasakan betapa pahitnya dampak dari bencana-bencana yang ada. Mulai dari betapa banyaknya lahan-lahan yang terlantar akibat krisis yang berkepanjangan, betapa banyaknya penduduk yang kelaparan, betapa banyaknya perusahaan yang gulung tikar, betapa banyaknya karyawan yang di PHK putus hubungan kerja, bahkan betapa banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Bagaimanapun pahitnya dirasakan semua musibah ini, sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita terima dengan lapang dada sebagai salah satu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa ini. Kita tidak tahu hakikat dari semua yang telah terjadi. Apa ini berupa siksaan atau peringatan, bahkan ujian atau teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi secara umum terjadinya bencana di daratan, udara, bahkan di laut disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, yaitu manusia yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak menghiraukan kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan manusia. Aneka ragam musibah dan krisis yang berkepanjangan di negara ini khususnya, yang semakin hari semakin rusak, ini mungkin diakibatkan oleh banyaknya kerusakan yang menghancurkan sekian banyak kekayaan negara, baik yang berupa gedung-gedung perkantoran, toko-toko, tempat-tempat ibadah, tempat tinggal, bahkan sampai kepada pembantaian sejumlah manusia. Aneka ragam kerasuhan yang menghancurkan sekian banyak kekayaan negara ini dengan dalil apapun tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya. Kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Bencana pun datang silih berganti. Tak ada seorang pun yang berkuasa untuk menghentikan musibah ini.
keluhan demi keluhan terus mendengung seolah-olah sudah tak patah semangat menyikapi hal-hal tersebut. Sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bersama-sama harus prihatin. Cobaan dan ujian dari Allah bisa berupa bencana alam seperti tsunami, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran, tabrakan motor, mobil, bahkan kereta api dan sebagainya. Bisa berubah krisis dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk di dalamnya krisis ekonomi, krisis akhlak, krisis kepercayaan dan sebagainya. Kini iman bangsa Indonesia sedang mendapatkan ujian. Lulus tidaknya dalam menempuh ujian ini tidak lain bergantung kepada kadar iman kita masing-masing. Boleh jadi yang lulus hanya perorangan saja, tapi secara kelompok tidak lulus. Kini kita menyadari sepenuhnya betapa pentingnya agama sebagai penyiram hati kita. Apabila agama telah mewarnai rohani manusia, maka akan cemerlanglah rohani manusia itu. Kecemerlangan rohani ini akan menimbulkan sikap dan tindakan yang cemerlang pula yang sesuai dengan martabat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Bukti sejarah telah menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan kecemerlangan rohaninya, para sahabat dibinanya dengan iman yang kuat telah merubah bangsa Arab yang senang mengubur anak perempuan hidup-hidup, senang berperang saudara, senang minum yang memabukkan, berjudi, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya, telah berubah menjadi bangsa yang membawa umat manusia kepada peradaban jasmani dan rohani yang belum pernah ada contohnya di dunia ini. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya sebaik-baik generasi adalah generasiku ini. Kekuatan iman dan takwa pada pribadi Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya, itulah yang menjadi generasi handal dan terbaik. Kesadaran semua pihak untuk berintrospeksi sangat diperlukan dewasa ini. Semuanya mencari dan mengkaji kesalahan masing-masing dalam berinteraksi dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinteraksi dengan semua manusia dan berinteraksi dengan lingkungan di mana mereka berada. Semua kekeliruan pada masa lalu akan sangat berharga untuk mendapatkan kesuksesan esok hari, karena setiap mukmin tidak pantas terjerumus dalam satu lubang dua kali. Kaum muslim diwajibkan untuk meneladani Rasulullah SAW, terutama dalam kepribadiannya dan perjuangannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi yang handal terdiri dari pribadi-pribadi yang kuat, iman yang kuat, dan ketakwaan yang kuat. Kekuatan iman dan takwa tergantung kepada pendidikan agama sejak dini, dan kesejahteraan jasmani dan rohaninya
memenuhi kepribadian jasmani dan rohani membutuhkan kekuatan ekonomi. Mari anak-anakku sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar membangun generasi yang handal, generasi yang tahan uji, generasi yang kuat iman dan takwanya, berangkat dari membangun keluarga kecil sejahtera dengan menghalangkan pendidikan agama untuk memperkuat iman dan takwa. Kita teladani pribadi dan perjuangan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala permasalahan akan teratasi dan terpecahkan dengan baik. Mudah-mudahan bangsa kita dapat bersabar dalam mengatasi semua cobaan dan akhirnya dinyatakan lulus, sehingga dapat meraih kebahagiaan di kemudian hari dengan predikat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hadirin hadirat anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di kesempatan ini kita tutup dengan sholawat. Mudah-mudahan kita bersama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslilin dhanimin bidhanimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasilin dhanimin bidhanimin wa akhrizna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.